yang membuat dia lebih ketagihan lagi untuk memasang berikutnya? Kenapa itu kira-kira? Setiap marketing itu ngasih kayak manipulasi kemenangan gitu loh Pak. Menimbulkan masyarakat ini pengen dapatkan keuntungan hanya dengan duduk manis gitu ya. Kalau lagi dikasih menang pasti menang Mbak. Kalau lagi kalah ya udah bablas langsung. Orang-orang yang kena ini maaf ya jual istri dan lain itu udah mulai banyak itu, dan itu dosa kita sebagai influencer yang mempromosikan itu. Kepolisian Daerah Lampung membongkar sindikat perjudian online yang dikendalikan dari daerah Tangerang, Banten, Sabtu 23 Juli 2022. Dalam operasi tersebut, polisi menangkap 25 orang pegawai yang berperan sebagai admin marketing judi online di Ruko T1A 183 Jalan Citra Raya Boulevard, Panongan, Tangerang, Banten. Kabur bang ya. Kemana? Tahu kan? Barusan. Makanya kita pengenin dulu aja, nanti baru kita kejar di Dina. Nunduk. Lanjutin bang yang lain. Sambung bang. Nunduk. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah alat bukti berupa perangkat PC komputer, router WiFi, sejumlah handphone, akun Instagram dengan nama Abdi, akun WhatsApp, dan lain-lain. Ke-25 tersangka yang merupakan operator dari judi online tersebut kemudian dibawa ke markas Polda Lampung untuk dimintai keterangan. Peristiwa penangkapan ini bermula dari tertangkapnya seorang selegram atas nama Abdi Setiawan Rusli bin Ruslan Mantaring di wilayah Bandar Lampung pada tanggal 13 Juli 2022. Polisi yang menemukan promosi situs judi online dengan nama Jitu 189, Mawar 189, dan FIFA Master 78 di akun milik selegram ini dan kemudian melakukan pengembangan. Selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2022, Polda Lampung juga menangkap Andreas Yuda Prasetyo di Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Diketahui, Andreas Yuda juga seorang selegram yang cukup populer di dunia maya. Sama dengan selegram sebelumnya, Andreas juga ikut mempromosikan situs judi online yang sama. Berdasarkan informasi dari keduanya, tim Cyber Polda Lampung terus menelusuri keberadaan pusat operasi situs judi online yang dipromosikan lewat kedua selegram ini. Hingga akhirnya, polisi menemukan pusat operasi situs judi online ini di kawasan Tangerang, Banten. Dengan demikian, seluruh tersangka berjumlah 27 orang. Tim Fakta pun langsung menelusuri tempat yang merupakan bagian dari sindikat judi online tersebut yang berada di kawasan Tangerang, Banten. Ruko yang dijadikan tempat sebagai kantor judi online ini berada di kawasan bisnis Jalan Citra Raya Boulevard, Tangerang, Banten. Tak ada yang mengira jika di salah satu pertokoan di daerah ini dijadikan sebagai tempat kantor marketing judi online berbasis aplikasi. Dan inilah tempat yang dijadikan sebagai kantor bisnis judi online berbasis aplikasi. Pihak kepolisian Polda Lampung telah menetapkan 27 orang sebagai tersangka atas kasus bisnis judi online. Seperti apa sebetulnya perkembangan perkara atas kasus ini? Kita akan coba telusuri. Ini mulai dari salah satu ruko yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, yang menurut informasi dari pihak kepolisian diduga digunakan sebagai kantor untuk situs judi online. Nah, dari tempat ini pihak kepolisian menangkap 25 orang yang saat ini juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Kita akan coba langsung cek situasinya seperti apa. Kami pun mencoba untuk mencari informasi mengenai kantor judi online di wilayah ini.
Apakah sebenarnya para pemilik ruko-ruko di sini tahu tentang keberadaan kantor judi online ini? Ataukah sebenarnya mereka cukup tahu dengan keberadaan kantor tersebut, namun lagi-lagi enggan untuk mengusik keberadaannya? Salam kenal, saya Vita dari program Fakta TV One. Dengan Mbak siapa ini? Mbak Diana. Boleh kita ngobrol sebentar Mbak? Mungkin Mbak sambil berdiri ya. Maaf ya ganggu waktunya. Oh lagi istirahat. Nggak apa ya? Kita ganggu ya. Makasih untuk waktunya. Dari TV One. Oh dari TV One. Iya, dengan Mbak Diana. Mbak Diana sudah lama Mbak di sini? Ya, saya ownernya di sini. Oh online di sini. Oke, dari kapan Mbak? Tahun ini sih, tahun 2022 awal. Januarian ya? Ya, awal-awal tahun. Oh awal tahun ya. Ya. Oke, Mbak yang ruko di sebelah itu Ya, tahu soal itu Mbak? memang kan memang banyak orang-orang anak-anak di situ kan. Kita juga nggak tahu waktu itu nggak ada papan namanya dan mereka juga serba tertutup gitu kan. Salah satu staf di sini sih coba bertanya sama satpam. Oh ternyata tuh tadi tempatnya anak main slot gitu. Oke, Anak-anak main slot itu loh. Mereka Oke, memang anak-anak usianya berapa tuh Mbak? masih bisa saya tahu sih 20-an tahun ya. 20 tahun remaja lah ya. Iya. Oke. Terus kapan hari itu kan ada yang dirame kan di samping kan ternyata digerebek sama polisi sama yang berwajib dan bener ternyata. Oke. Sudah lama itu Mbak rukonya? Kita buka di sini kira-kira mereka selang 1 bulanan setelah kita buka, nah mereka menempati di ruko samping. Nah Mbak, waktu kata selentingan dari warga sini ada yang main situs judi online, itu tuh gimana sih Mbak? Memang ramai datang ke sini orang-orang atau khusus mereka aja karyawan? Saya sih nggak begitu perhatikan karena kan kita memang di sini ya. Cuman yang kita tahu sih nggak terlalu ramai di luar, jadi mereka hanya masuk aja gitu. Cuman katanya sih bukanya sampai nggak buka juga sih, maksudnya ada kayak orang-orang bersilih ganti datangan gitu sampai malam juga gitu. Tapi dari luar nggak rame. Tapi ini Mbak, apa namanya, pernah tanya itu apa ruko apa sih? Satpamnya. Gitu? Kita Kalau tanya Mbak ke Diana satpam. nggak. Saya nggak. Dan satpam waktu itu bilangnya jangan beritahu, kalau dikasih tahu ya saya ngasih tahu, maksudnya gitu. Satpam yang bilang gitu. Oh, satpamnya bilang kayak gitu. Berapa orang karyawan Mbak infonya? Banyak. Soalnya di sini pun di depan itu motor itu banyak banget dari arah di sini sampai di depan sana 2 sisi itu udah full, ada yang parkir gitu. Keberadaan situs judi online ini cukup meresahkan karena situs semacam ini tidak hanya diakses oleh orang dewasa saja. Anak-anak, remaja yang berstatus pelajar pun semasa pandemi COVID-19 berkecamuk dapat mengakses situs ini dengan mudah. Apalagi situs ini dikemas dalam format permainan yang mudah dimainkan oleh segala umur. Situs-situs judi online ini biasanya menawarkan berbagai model permainan komputer di internet. Makanya tak jarang mereka yang terjebak dalam permainan ini semula tidak sadar atau tidak mengira bahwa permainan elektronik yang mudah diakses dengan menggunakan telepon genggam tersebut adalah bentuk perjudian. Hingga akhirnya si pemain kalah, merasa penasaran, terus main hingga harta bendanya terkuras. Terbongkarnya situs judi online untuk kesekian kalinya dan banyaknya keluhan masyarakat atas jeratan permainan ini membuat tim Fakta menyusuri ulang bagaimana permainan-permainan judi dunia maya ini menjerat para korbannya, terutama tentang modus yang digunakan oleh situs-situs judi online ini menjerat korbannya. Tim Fakta pun menuju Polda Lampung untuk mendapat jawaban yang lebih dalam seputar praktik judi dunia maya ini. Polda Lampung menetapkan 27 orang sebagai tersangka atas kasus judi online. Seperti apa perkembangannya saat ini? Kita akan langsung menemui Kabid Humas Polda Lampung. Kebetulan saya sudah buat janji. Nah, sudah bertemu dengan Kabid Humas Polda Lampung. Halo. Pak Pandra, apa kabar? Baik, Mbak. Baik. Selamat petang, Mbak. Selamat Apa kabar? petang. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya Iya, untuk sama-sama. program Fakta TV One, Pak Pandra. Iya, sama-sama, Mbak. Iya, ini lagi sibuk, Pak. Iya, kita Polda Lampung kemarin ya tengah mengamankan ya pelaku daripada kasus judi online. Jadi ya cukup banyak pelakunya ya, makanya ya kita sedang sedang mendalami peristiwa kejadian tersebut. Itu satu orang yang pertama kali ditangkap itu perannya apa, Pak? Ya, dia sebagai seorang selebgram ya.
salah satu daripada tersangka ini ya memang ya cukup banyak juga nih ininya apa namanya followernya dan ya influencernya cukup banyak ya. Dia membentuk suatu akun yang kita sebut dengan Adi dan ada 2 tuh. Ada Iyoki dan juga Adi itu sekitar lebih dari 600.000. Oke. Dan juga 200 sekian ribu. Jadi untuk mempromosikan juga itu Pak Betul, ya? betul. Jadi fungsi atau peran dari Ya. selebgram itu ya? Ya. Ada berapa orang itu Pak? 2. Selebgram? 2 orang? Iya, 2 orang. Nah sisanya perannya sebagai apa Pak? Ya, sisanya perannya ya ada sebagai operator yang mereka apabila tertarik untuk melakukan transaksi, ya mereka ya ini juga artinya mendapatkan suatu bagian keuntungan dan sebagainya. Oh, ada yang bagian operator. Nah, saya Ya. ingin tanya juga Pak, ini yang bagian operator pasti kan penyidikan sudah dilakukan, Ya. pengambilan keterangan terhadap tersangka juga sudah. Ini mereka menjalankan judi online selama ini tuh seperti apa sih Pak? Ya, inilah makanya kita juga lagi mau ini juga nih kita tempat tim penyidik juga kita akan Oh, dalam. kita boleh ke sana Pak? Ayo, Oke. kita ke sana. Oke. Kita. Nah, ini sudah berapa lama sih Pak orang 27 orang ini menjalankan judi online? Jadi ini kita semenjak di awal tahun 2022 itu sekitar awal bulan Juli sebenarnya. Awal bulan Juli. Ya. Itu pertama kali mereka beraksi ya Pak ya? Ya sebenarnya kita melakukan pemantauan dari awal Juli. Awal Ada Juli, mereka beraksi, oke. tapi ini kan karena suatu niat kejahatan itu apabila ada niat ada kesempatan kan. Nah jadi memang mereka melakukan kesempatan itu di awal-awal sekitar bulan Juli. Kepada tim Fakta, jajaran Polda Lampung menguraikan bagaimana tim Cyber Polda Lampung akhirnya mengungkap praktik perjudian tersebut. Ya, kita ke ruangan untuk pemantauan. Ya, di sini memang pemantauan Halo, Pak. dari Permisi. ini ya, pemantauan daripada. Oke, kita akan coba masuk. Permisi. Salam kenal, saya Vita dari program Fakta TV One. Permisi semuanya. Bentar, Pak. Jadi ini mungkin bisa dijelaskan Pak, yang di layar ini apa Pak ke pemirsa Pak? Karena semakin meresahkan masyarakat, akhirnya tim Sudit 5 Cybercrime Polda Lampung melakukan patroli cyber. Dan kita menemukan beberapa adanya akun selebgram yang dengan sengaja memposting atau mengiklankan beberapa situs judi online. Jadi ini ada beberapa Ada aplikasi lah ya. Ya, beberapa situs yang kita tangani kemarin ada 3 situs, diantaranya FIFA Master 78, Ini dia. Oke. ada Mawar Pertama ya. 189, dan M303. Oke, 3 situs ini langsung terlibat ke 27 tersangka itu berarti ya? Iya, iya. Oke. Terus mereka ini memainkan situs ini gimana itu Mas? Mereka Dalam pola judi online ya? dari pemain bisa melakukan top up atau melakukan store melalui bank, dan tersebut ada beberapa permainan yang tersedia di dalam situs tersebut seperti sport, poker, kasino, togel, slot ataupun yang lainnya. Jadi di situ mereka melakukan judi online dan nanti dikelola oleh admin-admin tersebut yang telah kita amankan kemarin. Oke, nah untuk ini Mas, mereka atau orang-orang ini yang kemudian main judi online itu startnya dari berapa sih? Nominalnya? Kalau start yang disediakan oleh rata-rata situs judi online, mereka bisa mulai dari 10.000 ataupun sampai tidak terbatas. Sampai awalnya 10.000 minimum. Oke, untuk proses keuntungannya sendiri gimana? Keuntungannya sendiri biasanya pemain akan diuntungkan terlebih dahulu sehingga mereka akan adanya kecanduan, dan hingga di terakhir mereka akan ibaratnya setelah mereka kecanduan mereka akan dirugikan oleh sistem mereka. Jadi itulah ibaratnya yang menjadi keresahan di masyarakat. Oke, sampai sejauh ini ada berapa orang yang sudah masuk ke situs ini, sudah main judi online ini? Kalau itu masih sedang kita dalami terkait beberapa orang, yang jelas ini sudah sangat banyak sehingga banyak laporan yang melaporkan terkait situs yang kita tangani. Oke, artinya kan sudah masuk ya pelaporannya ya. Dari orang-orang yang melaporkan, itu mereka biasanya dapat berapa sih Mas keuntungannya ketika main ini ya? Kalau tergantung, kalau dari yang kalangan bisa mereka dari mulai 10.000 itu tadi itu mereka bisa dapat keuntungan 50.000 ataupun mereka bisa mendapat kerugian yang lebih dari deposit mereka sendiri. Kalau lihat situs ini, Ya. para influencer itu perannya memang hanya mempromosikan atau para influencer ini juga turut terlibat dalam permainan situs online judi ini? Kalau yang untuk sedang kita tangani, mereka hanya mempromosikan saja. Jadi mereka dikontrak oleh situsnya hanya untuk mempromosikan melalui akun medsos mereka masing-masing seperti Instagram, TikTok, YouTube dan lain-lainnya.
Jadi media sosial mereka mempromosikan bahwa ini ada keuntungan begitu atau gimana sih sistemnya mereka? Mereka hanya dikontrak untuk mempromosikan ataupun bahan-bahan yang untuk dipromosikan tersebut didapatkan dari para yang bekerja oleh di situs tersebut. Jadi para karyawan tersebut mengirimkan bahan-bahan seperti keuntungan ataupun ini untuk menarik para pemain yang tersebut nanti dikirimkan ke influencer tersebut. Ya, apalagi ini kan para selebgram itu saya katakan tadi itu viewers ataupun followersnya itu selebih dari 700.000. Pak Pandra, mungkin kita diizinkan nggak Pak untuk bisa berbincang, ngobrol dengan tersangka untuk tahu ini sebenarnya tadi Pak Pandra sudah mengatakan ya motifnya itu apa, terus termasuk juga situs online yang sama ini mereka jalankan seperti apa. Ini untuk sekali lagi pencegahan ya Pak ya, dan edukasi ke masyarakat. Ya, jangan sampai ada lagi ya korban-korban seperti ini dan jangan sampai lagi intinya sesal di kemudian hari. Makanya kita betul-betul harus bisa melakukan mawas diri dalam kita melakukan suatu tindakan atau aktivitas. Mungkin, ayo. Oke, kita boleh Pak? Ya, silakan. Nih, Pak, kita akan mengarah ke tempat penyidikan ya. Oke, kita akan langsung bertemu dengan tersangka ya Pak ya. Oke. Pola menjerat agar orang dapat tergiur dan terus bermain dalam judi online yang telah dibongkar oleh jajaran Polda Lampung ini memiliki banyak kemiripan dengan situs judi online pada umumnya. Bagi pemain baru, biasanya akan diberi kemenangan pada tahap awal, atau istilah mereka adalah memanipulasi kemenangan. Si pemain awalnya tidak menyadari situasi ini, hingga akhirnya mereka penasaran dan terus bermain sampai akhirnya harta mereka terkuras. Gambaran itulah yang disampaikan oleh dua tersangka saat sedang dimintai keterangan oleh tim penyidik. Sudah berapa lama tergabung di dalam dan bekerja di situs judi online tersebut? Baru mau berjalan 6 bulan. Sudah berjalan 6 bulan ya. Kemudian apa tugas dan tanggung jawab kamu di situs tersebut? Kamu sebagai apa di situ? Peran saya sebagai leader, Pak. Peran kamu sebagai leader ya? Ya, di marketing. Nah, apa tugas dan tanggung jawab sebagai leader di situs judi tersebut? Saya mengikuti informasi dari influencer marketing saya untuk tim saya, keperluan tim saya di marketing saya. Coba jelaskan Renaldo cara kerja kamu sebagai leader dan tergabung di dalam kerja situs tersebut. Untuk peran saya sebagai leader, saya memberikan informasi atau saya mencari informasi dari atas, dari direktur saya untuk transaksi deposit website saya dan saya alurkan informasi ke tim marketing saya untuk mencari transaksi, Pak. Mencari transaksi deposit. Berapa penghasilan kamu bekerja sebagai leader di situs judi online tersebut? Untuk gaji saya 6 juta. Berapa? 6 juta ya? Saudara Ridho sudah berapa lama bergabung di situs judi online tersebut, Ridho? Saya sudah 7 bulan, Pak. 7 bulan ya? Sebagai apa kamu kerja di situ? Sebagai leader marketing, Pak. Leader marketing. Apa peran dan tugas tanggung jawab sebagai leader marketing? Ya, jika ada kendala dengan web, Apa? Kendala-kendala lain? yang ada kendala dengan web tersebut, saya konfirmasi ke direktur, Pak. Terkait dengan leader marketing, apa saja sih yang dilakukan sebagai leader marketing untuk merekrut para pemain-pemain di judi online tersebut? Bagaimana caranya? Cara merekrutnya itu kayak dengan mengajak, lalu kita mengirim kayak manipulasi kemenangan gitu, Pak. Seperti apa? Contohnya? Bukti jackpot, kemudian lalu kayak videonya gitu, Pak. Oke. Video menang ya? Iya, Pak. Untuk mengiming-imingi player ya, pemain ya, bergabung dalam judi online tersebut ya. Oke, Pak, saya boleh Pak ngobrol dengan dua orang Ayo silakan. Oke, terima kasih banyak Pak. Kita coba tanya dulu, ini dengan Mas siapa ya? Mas Ridho. Mas Ridho. Kalau yang satunya? Renaldo. Mas Renaldo. Mas Ridho dan Mas Renaldo ya. Mas Ridho, Mas Renaldo ini sebagai apa Mas?
perannya di sini? Leader. Sebagai Leader. leader marketing. Leader marketing. Oh Mas Rido leader marketing, dua-duanya leader marketing. Sudah berapa lama sih Mas jadi leader marketing? Kalau jadi leader marketing baru 1 bulan setengah. 1 bulan setengah. Mas Ronaldo juga? 2 bulan setengah jadi leader marketing. Oh 2 bulan setengah. Oke, ini sudah berapa lama sih Mas? Ada apa situs judi online ini berlangsung? Kalau itu saya tidak tahu, tapi kalau selama saya bekerja baru 7 bulan. Oh baru 7 bulan. Sama Mas Ronaldo? Saya Tahunnya juga berapa lama? kalau Ini untuk ada. berjalan situs judi online ini saya kurang paham Mbak, tapi saya kerjanya baru 6 bulan. Oh baru 6 bulan ya. Oke. Jadi leader marketing itu gimana sih kerjanya? Ya cuma mengarahkan kayak mengarahkan marketing, lalu kalau pesan marketing kita sampaikan ke direktur. Gitu aja sih Mbak. Jadi kalau Mas Ronaldo, Sama Mbak. oh sama juga. Tadi kan saya sempet tuh ngobrol sama polisi ya. Ada 3 situs itu betul ya di judi online yang kalian berdua jalankan. Kalau Anda berapa situs yang Kalau dijalankan? saya satu. Sebentar satu Kalau dulu. saya satu. Oh satu. Sama atau beda? Beda. Oke. Direktur marketing itu ada di mana sih Mas? Ada kantornya nggak sih? Ya kantornya ada Mbak, tapi kadang kita nggak tahu, tapi kita sering meeting kadang dia ke ruko, meeting di setiap ruko kayak gitu. Rukonya di mana? Di Tangerang Mbak. Tapi Di Tangerang. semenjak sekarang tertangkap ini, sebenarnya motivasi kamu melakukan aktivitas yang terang-terang ini adalah dilarang, itu apa motivasi kamu? Ya untuk tujuannya untuk ekonomi Pak. Oh, Karena jadi orang tua nggak kerja Pak. begitu ya. Iya Pak. Kalau kamu seperti apa? Ya saya karena ekonomi juga Pak, karena orang tua nggak mau saya repotin. Ada rasa penyesalan nggak di antara kalian berdua semuanya? Sangat menyesal Pak. Menyesal Pak. Apa yang kamu rasakan sekarang ini? Ya, menyesal Pak, sama keluarga, malu sama orang-orang di luar sana, malu di sekitar. Jadi sudah pada tahu semuanya ya, apa yang kamu lakukan seperti ini. Sudah, Pak. Apa yang mau disampaikan mungkin ke keluarga dan masyarakat tentunya? Ya, untuk masyarakat di sana, jauhinlah judi online. Sebenarnya itu kerjaan tidak baik. Lebih baik kita mencarikan jalan yang lebih baik lagi, mencari rezekinya. Ya, udah sih Mbak, itu aja. Kalau untuk Anda? Kalau untuk saya pribadi, untuk pemuda semua jangan mengikuti jejak kami karena ini hal yang melanggar hukum, jangan diikuti. Udah gitu aja. Oke. Nah, ini kan sudah sebenarnya nggak tahu ya sudah berapa lama ya, karena kan kalian juga masih baru kan ya. Itu biasanya target ada nggak sih, misalnya orang-orang ini harus ikut situs judi online ini per hari harus dapat berapa orang, ada nggak sih target gitu? Kalau itu paling kita setiap harinya hanya semaksimal mungkin aja Mbak kerjanya gitu. Biasanya berapa? Kayak Dapat berapa orang? kita kalau target kayak gitu nggak ada sih Mbak. Berapa orang itu nggak ada. Asalkan ada laporan harian aja. Nah biasanya kalau yang di laporan harian itu ada berapa orang sih yang sampai akhirnya oke, ikut nih situs judi online kalian gitu? Minimal 1 orang. Minimal 1 orang itu per hari gitu. Ya. Oke. Satu marketing 1 orang. Satu marketing 1 orang. Ada berapa marketing sih emangnya di sana? Kalau untuk di situs saya ada sekitar 12. Berarti bisa dibilang minimal per hari 12 ya? Kurang lebih. Kurang lebih ya? Kalau di tempat Anda? Jumlah tim saya ada 14 Mbak. 14. Per hari bisa dapat berapa orang itu? Minimal 1 Mbak biasanya. Minimal 1. Berarti sekitar 14-an ya kalau di tempat Anda ya? Iya. Oke. Tadi Anda mengatakan bahwa semua ini atas arahan dari direktur gitu ya? Direkturnya juga setiap hari di kantor itu? Enggak, jarang Pak. Oh jarang. Oh, jadi apa, memantau aja dari luar gitu? Iya. Jadi rata-rata setiap kali orang akan memasang, yang membuat dia lebih ketagihan lagi untuk memasang berikutnya, kenapa itu kira-kira? Ya kadang ada dari editor itu kayak kita setiap marketing itu ngasih kayak apa ya, manipulasi kemenangan gitu loh Pak. Oh, ada kompensasi seperti itu. Iya. Itu yang membuat jadinya apa ya, semakin ingin Tertarik. memasang dan tertarik kembali untuk memasang kembali ya. Iya Pak. Oke, apakah termasuk juga di dalam Pak, mereka ini termasuk dalam jaringan internasional atau seperti apa? Apakah terafiliasi dengan kelompok tertentu atau seperti apa?
Apa itu juga menjadi variabel yang diteliti Ya, atau itu makanya dibahas kami oleh sekarang ini polisi? melengkapi suatu proses penyelidikan dan penyidikan ini untuk bahan kami sebagai alat bukti yang ada. Karena sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah keterangan saksi, kemudian keterangan daripada tersangka itu sendiri dan alat bukti yang ada yang memperkuat untuk memperdalam. Ya, kita katakan tadi, kita sudah era digital, era teknologi, ya kita mengembangkan proses penyidikan itu secara scientific crime investigation. Mungkin begitu, Mbak. Artinya proses pengembangan penyidikan masih terus dilakukan, Ya. termasuk dugaan keterlibatan pihak lain, jaringan dan lain sebagainya. Kita tunggu Pak ya, Ya, nanti proses baik. perkembangan penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian terkait dengan kasus judi online seperti apa. Sekali lagi terima kasih banyak Sama-sama. Pak Pandra sudah Sama-sama, meluangkan waktu Mbak untuk kami. Vita, ya. Sehat selalu. Kita akan temukan fakta berikutnya. Sejauh ini, jajaran Polda Lampung masih terus mengembangkan penyelidikan tentang adanya sosok pemilik situs judi online yang disebut-sebut sebagai direktur oleh kedua tersangka yang menjadi pemimpin dari keduanya. Namun hingga kini, sosok tersebut masih belum diketahui secara pasti. Hingga saat ini, jajaran Polda Lampung masih terus memburu para pemimpin atau pemilik modal yang menjadi bandar besar situs judi online ini. Berdasarkan penuturan kedua tersangka, bos besar yang dimaksud cukup sering hadir di kantor pusat pengendalian situs judi online tersebut. Cepatnya meraih keuntungan dan mudahnya memainkan games yang ada dalam sebuah situs judi online adalah alasan banyak orang yang tanpa sadar terperangkap dalam permainan judi online. Bahkan para operator dengan gampangnya mengatur semua permainan hingga semakin banyak orang terjebak. Kondisi inilah yang membuat banyak orang dari berbagai usia akhirnya terjebak dalam permainan judi online. Perangkap yang diberikan oleh operator seringkali membuat korbannya tidak menyadari bahwa mereka telah terperangkap jauh dalam permainan judi. Jadi mereka mempromosikan situs bagaimana cepat meraih keuntungan dalam beberapa jam. Mereka sudah bisa meraih uang dengan cukup besar gitu ya. Akhirnya menimbulkan masyarakat ini, pengen cepat instan. Itulah karakteristik saya lihat masyarakat Indonesia ini pengen cepat instan dapatkan keuntungan hanya dengan duduk manis gitu ya. Modal gadget, mereka masuk ke dalam situs tersebut. Jadi kalau untuk keuntungannya mereka sebenarnya juga dikontrak juga ya, sistem kontrak juga. Para anggota-anggota marketing ini itu bisa sampai grade-nya itu ada 3 sampai 5 juta untuk khusus operator-operator yang ada. Oke Pak, dari 27 orang itu mereka ini memang bekerja sendirian, hanya 27 orang atau ada dugaan keterlibatan pihak lain sih Pak? Sementara kami masih dalami ya, masih lakukan penyelidikan, sementara kami masih mencari leader-leader di atas mereka lagi, tapi sementara ini mereka lah yang leader-leader yang menggerakkan operator-operatornya, bahkan menarik atau mengajak para influencer untuk terlibat di dalam perjudian online ini. Gitu. Oke, atasan tersebut memang ini kalau menurut keterangan tersangka ya Pak ya, itu memang terafiliasi dengan jaringan di dalam negeri, di luar negeri, internasional atau seperti apa sih Pak? Sementara masih kami dalami ya, apakah ini memang ranahnya masih masuk lokal atau internasional, kami masih dalami. Yang pasti sementara kami baru mencari leader-leader di atasnya tersebut. Di sisi lain, keterlibatan publik figur di dunia maya sangat berpengaruh kuat dalam mempromosikan sebuah situs judi online. Ditambah tawaran keuntungan mudah dan cepat, para pengikut si publik figur dunia maya akan mudah terbujuk hingga akhirnya terjerat. Untuk itu, Sandi Andarusman, musisi grup Pas Band yang juga memiliki banyak pengikut di akun media sosialnya, menolak mentah-mentah ketika ditawari untuk mempromosikan sebuah situs judi online. Oke, sebetulnya seperti apa sih proses pelibatan seorang influencer ini dalam situs atau bisnis judi online? Saya hadirkan narasumber, ini namanya Bang Sandi. Jadi Bang Sandi ini sempat ditawari menjadi influencer dalam situs judi online. Judi online. Itu kapan tepatnya Bang? Wah, berkali-kali ya, mungkin kalau saya hitung itu udah di atas 10 kali saya ditawarin. Awal-awalnya kan ya biasa, kalau ada yang nawarin endorse, saya selalu nanya produknya apa gitu. Ada produk liburan, ada produk ini, produknya ini slot gitu. Tapi karena saya sudah akrab dengan kata-kata slot, that means itu adalah bagian dari judi, saya katakan enggak gitu. Enggak, kalau judi saya nggak mau gitu. Oke, ada buktinya nggak sih Bang? Ada. Boleh nggak? Salah satunya Lihat, ini. Bang. Ini mungkin yang keberapa kali saya lupa, ini saya posting
halo Kak, open endorse nggak? Gitu, saya tanya, boleh, produknya produk apa? Situs slot Kak, oh kalau judi nggak, strict saya nggak. Oke, Oh iya di ya sini udah Kak, jelas gitu. ya. Udah jelas Ini- banget. Ini kapan Bang? Ini saya postingnya 23 Mei 2022. Jadi ini yang penawaran yang keberapa kali gitu. Oke. Jadi saya berharap nggak ada yang nawarin lagi. Makanya saya posting kan gitu. Saya posting supaya yang lain baca bahwa saya kalau judi enggak, walaupun dibayar enggak gitu. Bahkan Oke. ada udah Nah, nawarin ada- angka. Ada yang sempat nawarin angka. Udah Itu nawarin berapa angka. Enggak apa Kak 10 juta kok satu kali posting gitu. Ya kalau misalnya saya ngelihat angkanya, wah boleh enggak. Buat saya enggak. Berapapun dikasih enggak, karena terus terang saya sendiri juga adik ipar saya itu kena. Jadi pada saat kemarin pandemi susah cari duit. Biasa kan kalau yang namanya judi pasti awal-awalnya menang dulu tuh, menang, kalah sedikit, menang lagi, baru kalah gede jeder gitu. Oke. Jadi wow, buat saya kalau saya mempromosikan judi itu dosa jariahnya gede banget. Selain penawaran harga tadi 10 juta ya per posting, Iya. sempat nggak sih komunikasi dengan pihak yang menghubungi Bang Enggak. Sandi ini soal gimana sih nanti mekanismenya kalau misalnya endorse atau apa gitu? Enggak, jadi pada saat saya sudah bilang kalau buat judi saya enggak, close, mereka enggak lanjutin lagi. Dan yang hubungin orang lain lagi, nawarin lagi. Oke. Kan karena memang juga judi online-nya kan macam-macam, nggak cuma satu kan gitu. Jadi mungkin mereka kan selalu mencari influencer yang followernya besar gitu. Followernya besar dan berpotensi. Mereka lihat segmen pasarnya kan, mereka lihat dari postingannya, oh nih karakter ini, influencer yang ini cocok nih buat judi online gitu. Karena kan saya macam-macam tuh. Jadi belum pernah dijelaskan ya Belum. soal skemanya seperti apa nanti Belum. kalau misalnya endorse, bentuk produknya dan lain-lain. Enggak. Selain tadi yang disampaikan Enggak. judi online itu sama sekali tidak pernah ya? Nggak pernah gitu. Jadi mereka pokoknya posting sekali di feed ya, Kak, posting sekali di feed kan saya sebenarnya tarif saya itu sekitar 7,5 sampai 15 juta sebenarnya sekali posting video. 10 juta Kak gitu. Oh no, saya bilang saya nggak mau. Oke. Ini kan kemarin kan kita sempat dengar kabar kan terbaru kan Polda Lampung kemarin ya, Ya. yang 27 orang tetapkan sebagai tersangka, 2 Ya. di antaranya kan influencer ya. Ya. Nah, Bang Sandi kan ini sempat mendapatkan tawaran untuk Ya. endorse lah istilahnya Yes, dalam yes. tanda kutip ya, endorse untuk situs judi online. Ya. Itu kalau ngeliat hal seperti ini gimana tuh Bang? Kan pada saat kemarin saya ditawarin, saya juga kan sempat membaca berita juga di TV juga bahwa ada beberapa influencer terutama yang DJ cewek gitu ya, itu yang mempromosikan itu dan mereka akhirnya terlibat jadi tersangka kan gitu karena mereka mempromosikan judi sementara judi kan dilarang gitu. Dan itu juga salah satu sebab kenapa saya menolak itu, karena buat saya selain dalam tanda kutip punten ya dosanya, tapi secara ini saya langsung melanggar hukum kan, itu bisa ini sama aparat kan. Oke, tapi artinya gini Bang, ketika proses saya bilangnya perekrutan lah ya, perekrutan Ya. dilakukan oleh para orang-orang yang terlibat Ya, dalam ya, situs ya. judi online ini, kemudian secara terbuka ya, mereka Ya. itu meminta endorse dalam bentuk Yes. produknya judi Yes, online. Itu yang yes, harus yes. ditekankan, betul ya berarti ya? Yes, betul. Terbuka lah mereka karena mereka kan butuh media buat promosi, buat biar banyak orang yang melihat, wah Sandi aja promosiin judi online nih gitu. Berarti mungkin judi online yang ini bonafit gitu ya, gitu. Kan pasti mereka lihat itunya. Para influencer kan kalian ini adalah bisa jadi corong yang sangat efektif buat mempromosikan apapun gitu. Kita punya tanggung jawab, bukan cuman kita punya tanggung jawab untuk menggunakan kapasitas kita, kemampuan kita buat mempromosikan sesuatu untuk hal yang positif gitu. Kita harus tahu jangan sampai kita salah langkah dan akhirnya dunia kena, akhirat juga kena gitu. Dan bukan cuma itu, kalau kita mempromosikan judi online, orang-orang yang kena ini, soalnya saya juga pernah baca anak-anak juga ikutan main, orang-orang yang sampai akhirnya jual istri dan lain, itu udah mulai banyak gitu, dan itu dosa kita sebagai influencer yang mempromosikan itu. Ayo bijaklah dalam menggunakan media kita, akun kita untuk mempromosikan sesuatu. Gitu. Santos.
Mudahnya mengakses dan memainkan permainan dalam situs judi online menjadi jebakan yang menggiurkan para peserta baru. Apalagi strategi pemanipulasian kemenangan yang digunakan para bandar membuat korban judi online tidak menyadari jika sudah terjerat dalam. Kondisi itulah yang disampaikan oleh Roy, sebuah nama yang kami samarkan, saat menjadi pecandu situs judi online jenis slot. Kepada tim Fakta, Roy menuturkan bagaimana dia terjebak dan akhirnya memiliki utang yang cukup besar akibat permainan judi online. Ya, ini di samping saya adalah Mas Roy, pemirsa. Ini merupakan nama samaran ya. Mas Roy ini merupakan salah satu orang yang main judi online. Sampai saat ini masih, Mas? Masih. Berarti sudah berapa lama total? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Oke, itu gimana ceritanya kok awalnya bisa? Ya awalnya yang ngeliat, cuman lama-lama belajar dikit-dikit ya kayak kecanduan sekarang ini. Taunya tuh dari mana? Dari temen sih. Oh, dari teman. Gimana tuh temen? Ya dia kadang suka mainin handphone. Saya penasaran kan ngintip liatin. Ini apa sih main slot? Menang mulu, menang. Ceritanya menang mulu. Padahal mah kalah juga akhirnya. Oh, makanya terus dari situ tertarik gitu ya Mas ya? Main slot. Tapi pernah nggak sih misalnya cari informasi sendiri gitu, slot ini apa sih? Terus pakai aplikasi yang mana gitu? Kita buka Google juga banyak, Mbak. Buka Google ya ada. Terus kayak misalnya tahu misalnya dari mana media sosial atau apa? Media sosial sih. Media sosial banyak. Yang Mas Roy alami waktu Facebook. itu? Iya. Oh, dari Facebook. Oh, gimana itu ceritanya tuh? Ya kadang suka ada yang posting kayak membuatkan gambar slot itu menarik untuk orang-orang gitu. Banyak sekarang gitu. Oh, awalnya memang untung? Awalnya untung. Oh, berapa waktu itu? Ya di situ sempat 13 juta. Terus? Udah nggak ada yang lebih dari 13 juta. Rata-rata di bawah. Paling gede 13 juta. Waktu pas main pertama kali, itu berapa uang yang dikeluarin waktu itu? Gopek deposit. Terus dapatnya? Dapatnya waktu itu berapa? 2.700.000. 2.700.000. Itu pas jangka waktu berapa lama tuh bisa dapat 2.700.000? 6 jam main. Dari 6 jam main langsung dapat untung 2.700.000. Kalau lagi dikasih menang pasti menang, Mbak. Kalau lagi kalah ya udah bablas langsung GoPay itu bilang. Selama 3 tahun tadi main judi online sampai sekarang kalah tuh berapa kali? Oh, kalahnya lebih banyak daripada menangnya. Banyak lah itu. Barusan aja 700.000 kalah. Sampai sekarang aplikasi itu masih ada ya Mas ya? Masih banyak, Mbak. Oh, masih banyak. Ini? Yang ini? Atau yang ini? Sekali lagi ini tidak untuk ditiru, tapi kita memastikan apakah aplikasi atau situs judi online ini masih aktif atau tidak ya. Oh, jadi masih aktif ya Mas ya? Aplikasi masih ada ya? Itu akun saya sekitar 23.000 duitnya. Berapa kali sih mainnya kalau biasanya Mas per minggu gitu? Paling seminggu 3 kali. Oh, seminggu 3 kali. Ya mungkin tidak usah diceritakan detail ya Mas ya, tapi setidaknya kita bisa memastikan pemirsa bahwa situs judi online masih aktif. Masih aktif. Sampai detik ini kita ngobrol Mas Roy, Iya. itu masih aktif, masih ada aplikasinya. Belum di take down dan lain sebagainya ya Mas Roy ya? Banyak, Mbak. Banyak ya? Banyak. Jadi Mas Roy ini main nggak cuma satu aplikasi? 5. Oh, 5 aplikasi? Iya, 5. Dan 5-5-nya itu aktif sampai sekarang? Ya diganti-gantiin aja. Nggak apa yang buat misalnya sampai sekarang tuh masih main, masih candu atau untung yang cepet atau? Lingkungannya, Mbak, susah. Lingkungannya banyak juga soalnya yang main sih, bukan cuma 1-2. Jadi makanya mau lepas juga Iya, susah ada ya? aja godaannya. Ada. Keluar pintu ada yang main. Mana-mana pasti ada yang main dah. Oh, barang-barang di rumah Motor, Scoopy, sama Revo udah lenyap. karena main judi online Karena ini? judi, ya. Apalagi selain motor? Handphone lah. Jadi handphone, Handphone sama motor udah. motor-motor nih seharga berapa nih kira-kira satunya? Scoopy ya kalau dijual bisa nyampe 20 juta. Waktu itu Satu motornya? Satunya lagi? saya jual cuma 16 juta waktu itu. Yang Scoopy ya. Kalau untuk yang Revo cuma 7 juta. Itu ludes semua tuh? Ludes semua. Uang celengan saya waktu itu 11 juta. Hilang, udah lenyap. Semuanya lenyap? Setelah lenyap itu juga, tapi tetap Masih main. Iya. Berat menggalinya. rugi sampai banyak banget ya kan? Ada motor, 2 motor, terus tabungan juga ludes. Ini sampai ini percuma mah kalau kitanya nggak mau berubah mah tetap aja. Ya orang simak cari dah ATM store tunai. Tiap malam itu ngantri orang pada main judi store tunai. Ya pasti kadang ada yang main di situ sampai nggak pulang.
Di Priok banyak yang gitu Mbak. Sampai waktu itu adik sering takut ke situ. Deposit. Tapi pengen Mas, apa bisa Berhenti. keluar berhenti gitu? Pengen, siapa sih Mbak yang nggak pengen terlepas dari jerat hitam? Pengen, cuma belum ketemu jalannya aja. Polda Lampung telah menetapkan 27 orang sebagai tersangka atas kasus bisnis judi online. Tapi tentu jadi pertanyaan publik, siapa sebetulnya pihak-pihak yang ada di balik bisnis judi online ini? Karena pada faktanya kami menemukan sampai detik ini masih banyak sekali aplikasi judi online dan juga situs judi online yang masih aktif dan mudah sekali untuk diakses. Kalau mau menghentikan soal bisnis judi online, perlu ada penanganan dari hulu ke hilirnya. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.